Jayanti TV. Ashoka adalah penguasa ketiga Kekaisaran Maurya dan salah satu raja terbesar di India. Kekaisaran Maurya sendiri merupakan kekaisaran terbesar dalam sejarah anak benua India. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ashoka Bindusara Maurya lahir di Pataliputra, Patna, India, pada 304 sebelum Masehi. Nama Ashoka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanpa duka. Ia merupakan putra Maharaja Maurya kedua, Bindusara, dan seorang selir dari kalangan rakyat biasa bernama Dharma. Menurut salah satu legenda, sebelum naik ke tampuk kekuasaan, Ashoka pernah bertarung dan membunuh sebanyak 99 saudaranya untuk mewarisi tahta Maurya. Karena latar belakang ibunya, sejak usia muda, ia memang tidak menjadi kandidat untuk meneruskan tahta kekaisaran dibanding dengan kakak-kakaknya. Kendati demikian, Ashoka telah terlihat berpotensi untuk menjadi jenderal yang sukses dan pandai sejak usianya masih sangat muda. Ashoka sempat menjadi seorang prajurit yang memimpin beberapa resimen tentara Maurya. Ia semakin dikenal di seluruh wilayah kekaisaran sebagai sosok yang tangguh dan kejam, hingga membuat kakak-kakaknya merasa cemburu. Mereka khawatir Ashoka akan dipilih oleh sang ayah, Bindusara, sebagai penerusnya. Oleh karena itu, kakak tertuanya, yaitu Pangeran Susima, membujuk Bindusara untuk mengirim Ashoka ke dalam pemberontakan di kota Taksila, Sindhu, India. Taksila merupakan sebuah daerah yang sedang bergejolak karena penduduknya senang berperang. Ashoka setuju untuk dikirim ke sana. Namun, begitu kabar kehadirannya terdengar, ia justru disambut secara hormat oleh para milisi yang memberontak. Ashoka pun berhasil mengakhiri pemberontakan tanpa pertumpahan darah, dan keberhasilan ini membuat kakak-kakaknya semakin khawatir. Mengerti akan perasaan kakak-kakaknya, Ashoka memilih mengasingkan diri selama 2 tahun ke Kalinga, di mana ia menikah dengan gadis biasa bernama Kaurwaki. Suatu ketika, ia dipanggil oleh sang ayah untuk membantu memadamkan pemberontakan di Ujjain, bekas ibu kota kerajaan Avanti. Dalam pemberontakan itu, Ashoka mengalami luka dan dirawat oleh seorang biksu Buddha. Peristiwa itulah yang membuat Ashoka secara resmi memeluk agama Buddha dan mulai menganut prinsip-prinsipnya, meskipun bertentangan langsung dengan kehidupannya sebagai seorang jenderal yang penuh kekerasan. Pada 275 sebelum Masehi, Bindusara meninggal, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di Kekaisaran Maurya, terjadi perang saudara dalam merebut tahta Maurya, dan Ashoka berhasil memenangkan perang saudara setelah membunuh kakak-kakaknya. Masa pemerintahan selama 8 tahun pertama pemerintahannya, Ashoka mengobarkan perang tanpa henti di sekitar wilayah kekaisarannya yang sangat luas. Di bawah pemerintahannya, wilayah Kekaisaran Maurya semakin luas hingga mencakup sebagian besar anak benua India, serta wilayah dari perbatasan Iran dan Afghanistan, hingga perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Hanya ujung selatan India, Sri Lanka, dan kerajaan Kalinga di pantai timur Laut India, yang tetap berada di luar jangkauannya. Disebutkan bahwa selama beberapa tahun pertama pemerintahannya, Ashoka adalah raja dari kerajaan Maurya yang dicap sebagai penguasa yang kejam sekaligus brutal. Pada 265 sebelum Masehi, Ashoka menyerang Kalinga. Ashoka mengumpulkan kekuatan invasi terbesar dalam sejarah India untuk meluncurkan serangannya di Kalinga, yang berakhir dengan kemenangan. Konon, dalam invasi ini, hampir 150.000 warga sipil dan tentara terbunuh, hingga membuat Kaisar Ashoka merasa muak dengan dirinya sendiri. Meskipun ia telah memeluk Buddha sebelum hari itu, pembantaian di Kalinga membuat Ashoka sepenuhnya bertaubat. Sejak itu, ia mengabdikan diri sepenuhnya pada agama Buddha, dan bersumpah untuk mempraktikkan anti kekerasan. Selain itu, dalam sebuah legenda diceritakan bahwa Ashoka pernah mendirikan ruang penyiksaan yang disebut neraka Ashoka. Namun, neraka Ashoka inilah yang membawanya bertemu dengan biksu Buddha. Biksu yang mencerahkan Raja Ashoka bernama Samudra. Samudra juga yang menyuruh Ashoka untuk membangun 84.000 stupa sesuai dengan ramalan Buddha agar menjamin keamanan seluruh makhluk. Setelah memegang teguh ajaran Buddha, Ashoka menulis serangkaian dekrit yang menjelaskan kebijakan bagi kekaisaran dan mengajak rakyatnya untuk mengikuti teladannya. Dekrit Raja Ashoka diukir di pilar batu setinggi 50 kaki dan dipasang di sekitar Kekaisaran Maurya. Puluhan pilar ini bahkan masih bisa ditemukan di India, Nepal, Pakistan, dan Afghanistan. Dalam dekritnya, Ashoka bersumpah untuk merawat rakyatnya seperti seorang ayah dan berjanji kepada orang-orang yang berbicara padanya agar tidak perlu takut lagi. Raja juga berjanji tidak akan menggunakan kekerasan lagi, tetapi akan melakukan cara yang baik untuk memenangkan hati seseorang.
Kepeduliannya terhadap makhluk hidup juga tampak pada permintaannya untuk menghormati semua makhluk lain, termasuk pelayan. Asoka mendesak rakyatnya untuk mengikuti pola makan vegetarian dan melarang praktik pembakaran hutan atau limbah pertanian yang mungkin menjadi tempat hidup hewan liar. Bahkan pada masa pemerintahannya, banteng, bebek liar, tupai, rusa, landak, dan merpati termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Raja Asoka juga sangat peduli dengan masalah peradilan. Ia menunjukkan belas kasih dengan melarang hukuman seperti penyiksaan dan hukuman mati. Meski ia mendesak umatnya untuk mempraktikkan ajaran Buddha, ajaran toleransi Raja Asoka juga sangat terkenal. Raja memupuk suasana menghormati semua agama. Di dalam kerajaannya, orang-orang tidak hanya menganut Buddha, yang saat itu masih relatif baru, tetapi juga ada pemeluk Jainisme, Zoroastrianisme, politeisme Yunani, dan banyak kepercayaan lainnya. Selain itu, Raja Asoka tercatat menyebarkan ajaran Buddha hingga ke kerajaan Roma dan Mesir kuno. Sejak memeluk ajaran Buddha, Asoka juga membangun ribuan candi dan wihara yang digunakan sebagai tempat ibadah untuk para pengikutnya. Raja Asoka meninggal pada 232 sebelum Masehi, ia kemudian dikenang karena kisah pertaubatannya. Asoka, yang dulunya pernah dikenal sebagai seorang penakluk yang kejam, berubah menjadi penguasa yang baik hati, dan memerintah sesuai ajaran Buddha dengan tanpa kekerasan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.